Assalamualaikum. Bahas perjalanan inilah ya, umroh backpacker. Tapi mungkin nggak semuanya saya bisa ceritakan. Tapi kita ceritakan garis besarnya, terus trik-triknya untuk cium hajar aswad, gimana caranya dapat visa, gimana caranya bisa pergi ke sana dengan murah gitu ya. Semurah apa sih? Murah lah bos. Saya habiskan uang berapa ya? Dikit lah, ya banyak sih, tapi artinya dikit. Contoh misalnya ya, seingat saya nih, uang pertama saya habisin buat visa itu sekitar 1 juta. Terus perjalanan saya dimulai dari Indonesia ke Singapura, itu pesawat mungkin 600.000 kalau nggak salah. Terus dari Singapura saya naik bus, itu dari Singapura saya ke Johor Bahru ya. Johor Bahru nyebrang berapa ya, ya katakanlah 100.000 lah boros-borosnya. Sebenarnya nggak nyampe sih, 50.000 kali ya, karena di Singapura kan makan mahal ya. 50.000 lah saya jalan, jadi udah berapa tuh, 1.650.000. Dari Johor Bahru saya naik bis ke Kuala Lumpur, ke KLIA 2. KLIA 2 tuh Kuala Lumpur International Airport, yang dua itu artinya yang murah lah gitu ya, pesawat AirAsia lah tuh terminalnya di sana. Itu seingat saya kayak 180.000 lah. Jadi berapa tuh? Anggap ada 200.000. Jadi 165 tambah 300, 19 ya. 19 dari Kuala Lumpur saya naik AirAsia, perjalanan 9 jam di pesawat, satu kali penerbangan, pesawat besar. Tapi ya AirAsia, artinya nggak ada TV, mepet-mepet, sempit juga. Terus makannya harus mesen, saya nggak mesen makan, jadi saya beli roti atau sejenis itulah. Waktu di Malaysia murah ya, di Singapura mahal, di Malaysia murah. Jadi saya kayaknya bekal dari Malaysia deh, seingat saya itu 2,9 kalau nggak salah ya. Jadi tadi berapa, 1,9 tambah 2,9 berapa tuh, 4,8 ya. 4,8 saya udah nyampe Jeddah tuh. Saya 9 jam penerbangan saya sampai Jeddah. Anggaplah buat makan 200.000 ya, berarti berapa tuh, 4,8 tambah 2, 5 juta ya. 5 juta saya sampai Jeddah. Dari Jeddah saya nebeng orang ya, nggak mungkin lah nggak nebeng, karena di sana kalau naik AirAsia sampai Jeddah itu nggak ada taksi, paling ada taksi gelap. Kita susah, nggak ada umum, jadi ya kemungkinan besar memang nebeng gitu. Dapat tebengan, alhamdulillah. Dari situ saya langsung ke, singkat cerita, saya langsung ke Madinah ya, dapat tebengan. Perjalanan mungkin 6 jam sekitar itulah. Sebenarnya mungkin kalau ngebut 4 jam sudah nyampe, tapi anggaplah 6 jam ya. 6 jam saya sampai Madinah gratis. Di Madinah saya tidur di masjid, diusir-usir, saya nebeng orang lagi. Ada yang orang baik mau ditebengi, di bisnya mau ditebengi, di hotelnya juga saya mau ditebengi, alhamdulillah. Jadi ini ustadz dan ustadzah yang tersedia saya tebengi, semoga bisa haji berkali-kali ya, antum semua ya, insyaallah. Nah itu saya masih gratis, paling makan tadi udah saya hitung 200.000. Saya berapa, mungkin 2 harian lah ya, 2 harian di Madinah. Terus naik bis ke Mekah. Dari Madinah ke Mekah itu saya naik bis itu bis umum saya pesan dari Indonesia tapi online. Namanya apa ya, saya agak lupa namanya, tapi nanti saya cari deh. Jadi itu bis kayak Damri-nya Indonesia gitu ya, bagus, maksudnya aman, bersih. Di sana banyak juga loh yang taksi gelap, mobil-mobil umum, terus bis-bis yang benar-benar ngawur gitu ya. Banyak pilihannya sebenarnya dari Madinah ke Mekah. Yang sampai yang mewah-mewah juga ada, bis Damri yang super mewah juga ada. Saya yang murah lah, nggak ada duit. Saya tuh bayar kayak 300.000 gitu kali ya, atau 350 gitu lah seingat saya, atau malah 200 sekian, anggaplah 300.000 ya, saya agak lupa. Jadi tadi 5 juta 300,
saya udah nyampe Mekah. Kalau yang mahal ya ada juga. Yang paling mahal kayaknya yang kereta ini ya, kereta cepat. Kereta cepat tuh mungkin 2 jam kali atau 1 jam sekian gitu. Mahal kalau itu mungkin 1 juta lebih tuh, mungkin 2 juta nyampe tuh. Nah saya enggak, saya yang bis Damri itu juga enak. Nanti berhenti di perbatasan yang kita harus pakai baju ihram itu untuk mulai umrohnya kan, itu juga dilakukan. Terus sampai Mekah saya tidur di mana ya? Nebeng lagi. Tapi agak telat sebenarnya. Jadi awalnya saya udah lakukan ritual umroh dulu. Ritual umroh selesai, baru saya nebeng. Mungkin semalam atau 2 malam, 2 harian. Makanan di sana sekali makan, saya banyakkan makan shawarma karena itu murah itu 5 real, berapa tuh? Mungkin 20 ribuan kali ya. Shawarma itu kayak kebab tapi kenyang, ada kentangnya di dalamnya, kenyang lah. Dan saya itu sebenarnya nggak bisa langsung adaptasi dengan makanan lokal, apalagi kalau di negara-negara aneh gitu ya. Itu mungkin ada bakteri-bakteri yang saya nggak terbiasa gitu kan. Wah, sering kali langsung demam tuh ya. Tapi ini oke lah. Jadi saya makannya biasanya yang aman-aman lah, kentang ya, nasi kalau lagi ada duit. Nasi kan mahal di luar. Roti tapi yang plain gitu, yang plain artinya ya yang nggak ada rasanya lah gitu ya, yang umum aja. Terus apa lagi? Udah dari Jeddah, bukan, dari Mekah saya ke Jeddah karena saya udah telat. Saya naik taksi mungkin saya bayar 200.000 atau 300.000 gitu. Harusnya ada yang lebih murah tapi saya udah telat, jadi ya udahlah. Udah jalan selesai, udah nyampe. Jadi berapa tuh? Saya sampai lupa tuh tadi berapa. Ya mungkin kira-kira 6 juta lah ya, 6 juta. Kalau saya langsung balik, anggaplah saya langsung balik dari Jeddah, saya naik AirAsia lagi 3 juta. Jadi tadi kan katakanlah tadi sama makan sama taksi 6 juta misalnya ya. 6 juta tambah 3 juta 9 juta. Udah selesai saya 9 juta. Plus dari KL ya 500 lah, 9 juta 500. Udah cukup. Kalau hotel ya tentu sangat relatif. Sebenarnya orang Indonesia ini hotelnya termasuk yang bagus-bagus. Ada 2 negara yang biasanya hotelnya bagus-bagus, orang Indonesia sama orang Turki. Bajunya bagus, hotelnya bagus gitu ya. Yang lain mah suka ngemper di masjid, ngemper. Kalau nggak ke hotelnya juga yang belakang-belakang gitu. Orang Indonesia yang bagus-bagus hotelnya. Hal lain ya cuma saya nggak langsung pulang waktu itu. Saya lanjut dari Saudi, dari Jeddah saya ke Turki. Naik ada namanya pesawat apa ya, saya lupa, tapi pesawat murah lah. Terus dari Turki saya ke US, tapi saya mampir bentar di Belanda. US balik lagi, US-nya di New York. Balik lagi dari New York saya ke Turki lagi. Dari Turki saya ke Qatar. Di Qatar saya ketemu teman juga sehari lah. Dari pagi sampai tengah malam. Dari subuh banget sampai tengah malam. Dari Qatar saya ke Sri Lanka. Sri Lanka ketemu teman juga seharian juga, sempat nginep kalau nggak salah di Sri Lanka. Terus besoknya baru ke Indonesia dari Sri Lanka. Gimana caranya orang kayak kita, kayak saya yang kurus gini, bisa cium hajar aswad ya? Caranya adalah pantang menyerah. Ada dua cara. Ini untuk laki-laki dan nanti saya kasih tahu cara untuk perempuan. Untuk laki-laki caranya adalah yang pertama itu sabar gitu. Jadi caranya gini, tanpa kekuatan. Artinya saya kurus lah, udahlah. Kalau kita masalah kuat-kuatan udah lewat aja lah. Orang Indonesia mah sebagian besar dari kita udah lewat aja kalau kita masalah kekuatan. Tapi kita kan punya hal lain ya kan. Kita punya kancil lah gitu kita. Jadi satu caranya adalah sabar. Sholat wajib
gitu ya, di dekat Hajar Aswad sebelumnya, kalau bisa sebelumnya. Jadi dekat, tapi kan dia putaran putaran tawaf kan begitu ya. Ya kita di sebelumnya. Jadi sholat selesai salam langsung lompat ke sana ke Hajar Aswad gitu, cepet-cepetan. Karena ketika sholat itu kan ditutup, udah nggak bisa. Jadi ketika sholat itu ditutup, nah jadi ketika setelah sholat, wah sepi itu langsung gitu ya, semua orang rebutan. Tapi kan rebutannya lebih fair kan, posisinya udah di depan gitu loh. Nah cuma saya nggak sesabar itu, karena untuk bisa sesabar itu harus nunggu mungkin 3 jam sebelum waktu sholat, harus ngantri dulu di situ, berdiri jadi pagar tuh. Udah mau sholat tuh udah mungkin ya sejam lah, tapi nggak mungkin 3 jam lah gitu ya, udah ngincer posisi itu dulu. Nah cuma kebetulan saya ini nggak gitu sabar orangnya, jadi saya nggak bisa lakukan itu. Saya hari itu, saya malam itu selesai, saya mau cium Hajar Aswad lah gitu, kira-kira ya, di buku bilang gitu ya, saya lakukan itulah. Nah saya ngantri itu ikut, wah berat juga kan kalau dorong-dorong, wah patah nih tulang saya kan. Tapi saya ngantri dari pinggir gitu ya, ngantri dari pinggir, tetap putaran sebelum Hajar Aswad, ngantri dari pinggirnya. Saya udah lihat nih, wah ini yang paling mungkin nih saya di sini gitu. Nah di pinggirnya itu nanti makin lama kan makin kedesak, naik ke atas. Jadi di Ka'bah itu pinggirnya ada pinggiran gitulah. Nah nanti saya cariin fotonya. Nah nanti naiklah di situ gitu, naik di situ, udah jalan aja dari situ gitu. Jadi kita nyiumnya enak, kita nggak kedesek-desek ya kan. Terus ya tetap sabar, tapi sabarnya paling berapa menit, 15-20 menit itu udah nyampe. Majunya memang pelan-pelan, tapi itu lajur menurut saya paling cepet jalannya. Nah, kalau kita udah biasa macet kan, kalau di Jakarta kan udah biasa kita lihat, wah ini macet nih, kita jalur mana nih yang paling oke ya kan. Nah kayak gitulah, kita pakai insting kita. Nah itu enak tuh, kita nggak kedesek-desek, terus nyiumnya dari atas. Jadi itu perlu diketahui bahwa posisi Hajar Aswadnya itu pas banget sama muka, jadi nggak bisa bersama-sama nyium, nggak bisa. Jadi itu satu-satu gitu, nggak muat. Nah sehingga harus satu-satu kan, makanya itu yang bikin lama kan ngantrinya kan, karena badan kita lebih besar dari kepala kita kan, nggak bisa ganti langsung mencup gitu kan, nggak bisa. Nah kalau dari atas enak, ketika dia orang keluar kita langsung masuk gitu, kita bisa masuk lama juga, cenderung lebih lama kan, karena dari atas kan lebih lama, nggak ini kan, nggak didorong gitu. Dan satu lagi ya, orang itu kadang nafsu banget nyium, nggak mau keluar. Nah dari orang-orang yang di atas inilah yang bisa geser gitu. Polisi kan juga berdiri di atas, nah itu juga geser, dia narik. Nah kita juga sama, orang-orang yang udah agak lama tarik aja kepalanya. Kalau kita dari atas kan bisa dorong gitu ya, nah dorong kepalanya gantian gitu loh. Nah masalah keluarnya sekarang, keluar dari Hajar Aswad mas santai bos, lemparkan diri kita aja kayak di kalau lihat orang-orang di konser-konser itu loh, wah nanti kita terlempar sendiri tuh, tenang aja, pokoknya kita pasrahin aja. Saya backpacker habis deh, kreseker lah mungkin kalau orang bilang. Saya tuh pakai kresek gitu biar ngirit kan, karena saya naik Airasia biar nggak berat. Jadi barang-barang saya kresekin, bajunya saya kresekin, kamera saya DSLR juga saya kresekin. Jadi waktu nyium Hajar Aswad saya juga sebenarnya kresekin gitu, walaupun sebagian tas saya udah saya titipin sih di luar ada, tapi kan penitipannya itu kan dia bayar secara ukuran. Wah kalau semuanya saya titipin ya nggak muat lah. Jadi ya maksudnya bukan nggak muat, tapi saya bayarnya mahal kan. Jadi biar ini tetap aja yang saya kresekin. Jadi bisa tuh dengan cara begitu, kita tetap bawa barang kresekin, dipegangin gini aja udah cukup kan, itu posisi di atas. Ya gitu deh bos. Nah terus itu untuk laki-laki ya, walaupun ada juga perempuan yang melakukan cara itu. Biasanya sih orang-orang dari Afrika ya, memang mungkin tulangnya beda lah ya.
tulangnya mungkin memang makannya udah daging, terus terbiasa olahraga yang ekstrim gitu ya, mungkin loh, saya nggak tahu, tapi yang jelas mereka kuat lah. Nah, gimana kalau buat ibu-ibu di Indonesia gitu ya? Caranya gini, ibu-ibu dan mbak-mbak dan orang-orang yang sudah sepuh-sepuh, caranya adalah ketika mau sholat mendekatlah ke Hajar Aswad gitu ya. Jadi kayak tadi saya ceritakan, orang kalau mau sholat di shop-shop depan itu kan mereka udah ngantri. Nah, ngantri itu mereka bikin pagar manusia. Jadi orang-orang itu nggak boleh lewatin mereka, kecuali ibu-ibu. Gitu. Ibu-ibu boleh masuk karena mereka tahu ibu-ibu nanti toh sholatnya di belakang gitu loh. Nah, kenapa laki-laki nggak boleh masuk? Mereka takut juga nanti direbut sama kita kan gitu ya. Makanya dibikin pagar, cowok-cowok nggak boleh masuk, tapi ibu-ibu boleh masuk. Jadi ibu-ibu kalau udah mau azan itu di sekitar Hajar Aswad sangat memungkinkan lah untuk mendekat ke Hajar Aswad. Satu lagi adalah trik bagaimana, banyakkan trik ya nggak apa-apa lah ya, jarang-jarang juga dapat trik kan. Jadi selanjutnya adalah trik bagaimana bisa sholat bisa dengan efektif gitu ya, sholat di yang dikasih karpet. Jadi ceritanya begini, mendekat ketika sudah mau azan gitu ya, nah itu nanti dikarpetin tuh bagian yang ada imamnya. Nah, spesial juga bahwa ketika kita sholat di situ, jadi bagian-bagian depan, sop depan itu nanti dikasih air minum Zam-Zam yang ada bawaan khusus lah, nanti kapan-kapan saya kirim. Terus dikasih juga korma banyakan gitu ya. Tapi di soft depan itu dikasih karpet, tapi nggak dibawa pulang ya, taruh di karpet, sama dikasih Zam-Zam khusus, ada logonya dari kerajaan gitu. Sama ya tadi korma itu dapat yang bagian depan. Nah, pertanyaannya gimana caranya gitu? Caranya ya yang pertama sabar banget atau kuat banget, karena itu posisi di belakang imam itu posisi paling spesial gitu ya. Karena soft yang diputerin misalnya di dekatnya Hajar Aswad nggak dapet tuh gituan tuh. Nah, ada cara lain selain sabar yang berjam-jam di situ. Caranya adalah waktu udah mau azan, mepet di sebelah kanan di dekat Hijri Ismail ya. Nah, di situ ada pagar dari kayu. Pagar dari kayu itu bisa digeser. Nah, nanti waktu sholat pagar ini digeser gitu. Jadi kalian bisa mepet ke situ di waktu-waktu mendekati sholat gitu ya. Kalau ditanya atau ada yang komplain ini ya diem aja lah, senyum aja udah gitu. Pusing-pusing. Oke, selesai gitu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.